Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terus terang saya masih ingat betul cuitan dan postingan dari Denny Siregar pada waktu itu, yaitu Denny Siregar membidik Munarman, mendesaklah tangkap Munarman karena Munarman adalah otak dari pelaku tersebut. Akhirnya pun setelah Denny Siregar mengulas secara tuntas, secara gamblang di akun Facebooknya, akhirnya pun Munarman ditangkap. Nah, ini juga ya, kemarin kan kita tahu Bahar bin Smith kan baru bebas ya baru beberapa hari yang lalu. Tetapi sudah berceramah yang sedemikian rupa membuat heboh Indonesia, viral dan menjadi konsumsi publik. Bahkan banyak yang kontra, sedikit yang pro sih, banyak yang kontra, terlebih dalam ceramahnya pada acara Maulid Nabi. Bahkan Denny Siregar mentweet tentang untuk menangkap Bahar bin Smith. Nah, berikut ini cuitannya. Orang seperti Bahar bin Smith itu harus ditangkap. Ancamannya dengan kata habisi itu berpotensi menciptakan kekerasan. Kondisi yang sudah tenang selama Bahar dan HRS di penjara itu jangan dirusak lagi oleh mulut-mulut sampah yang bernada ancaman. Kandangkan lagi. Kalau mendengar kalimat-kalimat Bahar, ya kurang lebih sama dengan HRS lah pada waktu lalu. Ya hampir 12, 13 atau 15, 16. Hampir sama lah. Kita lihat kira-kira tweetan dari Denny Siregar itu direspon baik oleh netizen atau enggak. Kita lihat komentar-komentarnya. Nah, kata habisi ini dari Sandy. Persamaan katanya juga bisa diartikan dibunuh, dimusnahkan. Kalau dilihat alur ceramahnya, ceramah ya, ceramah kok maki-maki dan habisi. Memang, yup setuju bang, heran masih ada orang yang mengikutinya. Lihat tampangnya aja orang dah gak bener. Masa ceramah kayak orang ngajak berantem. Iya, kalau ceramah itu memang, itu kemungkinan bekas atau mantan vokalis ya. Kenapa ya yang udah nyata-nyata mengeluarkan kata ancaman seperti yang dilakukan Mas Smith malah tidak cepat diproses? Setuju bang, gua juga pengen banget duel sama dia bang. Ini dari Hendry. Bukannya yang bunuh-bunuh ulama itu dulu katanya PKI ya, kok ini gak diapa-apain? Oh iya, wong Arab sih. Mengkandangkannya dengan pasal apa bang? Ujaran kebencian kah? Radikal mah tetap aja radikal, harusnya ya dihukum seumur hidup. Nah, jadi beberapa komen yang mengomentari postingan dari Denny Siregar semua rata-rata setuju. Pak Jokowi mau ikut reuni 212, lo ikut nggak Denny Siregar? Jemaahnya dapat bayaran berapa ya? Udah tahu dibentak-bentak masih pada mau ikut ngangguk-ngangguk lagi. Ya intinya dari postingan tersebut, dari tweetan dari Denny Siregar rata-rata sih setuju. Kira-kira Anda setuju nggak ya? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Denny Siregar, biar aman Bahar kandangin lagi aja pak. Pegiat media sosial Denny Siregar menyentil Bahar yang mengancam bakal menghabisi ulama yang dianggap mengkhianati HRS. Denny Siregar menilai pernyataan Bahar itu hanya bikin gaduh saja. Menurut Denny, selama dia dan HRS dijebloskan ke penjara, kondisi lingkungan di Jakarta dan daerah lain sangat kondusif. Demi menjaga suasana kondusif tersebut, lanjut Denny, Bahar sebaiknya kembali dijebloskan saja ke penjara. Kondisi yang sudah tenang selama Bahar dan HRS di penjara itu jangan dirusak lagi oleh mulut-mulut sampah yang bernada mengancam. Kandangkan lagi, ujar Denny Siregar di akun Twitternya pada Sabtu 27 November 2021. Menurut Denny, Bahar memang layak kembali dijebloskan ke bui, sebab pernyataan yang ia lontarkan dalam ceramah perdana pasca keluar penjara itu merupakan ancaman yang serius yang dapat memancing keributan. Orang seperti Bahar itu harus ditangkap. Ancamannya dengan kata habisi itu berpotensi menciptakan kekerasan, tegas Denny Siregar. Sebelumnya, Bahar terang-terangan mengaku bakal menghabisi orang-orang yang mengkhianati HRS. Hal ini disampaikannya dalam sebuah video ceramah yang saat ini tersebar luas di media maya. Adapun ceramah itu disebut-sebut sebagai ceramah perdana Bahar setelah dinyatakan bebas dari penjara pada Minggu 21 November yang lalu.
Ente, orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anaknya wali, anaknya ulama, ente mengkhianati HRS, bakal ana habisi satu-satu, ujar Bahar dikutip pada Kamis 25 November 2021. Diketahui juga ceramah viral Bahar yang mendapat sindiran keras dari aktivis Nahdlatul Ulama Muhammad Guntur Romli. Guntur Romli heran, ceramah saat Maulud Nabi justru diisi oleh kebencian dan provokasi. Ini katanya ceramah di acara Maulud Nabi, kok isinya kemarahan, kebencian, dan provokasi? Mana ceramah soal Nabi? Tegas Guntur Romli lewat akun Twitter pada Jumat 26 November. Ceramah ini selain merusak keutuhan bangsa juga menjadi noda dalam agama. Selain merusak keutuhan bangsa, ini mencemari keluhuran agama, terang Guntur Romli. Juga pegiat media sosial Denny Siregar mengatakan bahwa 6 laskar FPI yang mati ditembak polisi adalah korban cuci otak pendakwah. Rizik Syihab dan Bahar bin Smith, ia pun mengaku kasihan dengan korban-korban cuci otak Rizik Syihab dan Bahar yang selama ini 6 orang FPI yang mati ditembak polisi itu korban dari cuci otak mereka. Jadi, budak mereka yang didoktrin sebagai tameng hidup mereka, kata Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis 24 November yang lalu. Mau dibilang bodoh ya kasihan, tapi ya memang bodoh, sambung host Cokro TV tersebut. Dalam cuitan-cuitan yang lain, Denny Siregar secara spesifik melontarkan sindiran kepada Bahar. Ia menilai bahwa Bahar suka teriak-teriak, namun nyalinya seperti anak kecil. Menurutnya, jika nyali Bahar besar tak mungkin ia memukuli anak kecil. Pendukungnya juga sama-sama pengecut, teriak-teriak dukung pas Bahar ditangkap, diem di pojokan kayak curut kehujanan, ujar Denny Siregar. Jadi biarkanlah, paling besok juga radang tenggorokan, tambahnya. Denny Siregar juga menyinggung bahwa yang bodoh dalam hal ini adalah para pengikut Bahar bin Smith. Udah tahu si Bahar ceramah maki-maki doang, nggak ada pembahasan ayat atau hadis yang nambah pengetahuan. Manggut-manggut kayak ngerti apa yang disampaikan, katanya. Dalam cuitannya yang lain pula, Denny Siregar menyinggung bahwa semua orang bisa mengaku sebagai cucu Nabi. Bahkan menurutnya, iblis pun bisa kalau hanya persoalan mengaku-ngaku. Bahkan menurutnya, iblis pun juga bisa kalau hanya persoalan mengaku. Sekedar catatan, HRS dan Bahar memiliki gelar Habib, yang berarti bahwa keduanya adalah keturunan Nabi Muhammad. Apa yang bisa bedakan cucu Nabi beneran dengan iblis yang menyamar? Ya akhlaknya. Sesederhana itu, ujar Denny Siregar. Nabi nggak mungkin memaki-maki dengan suara keras, apalagi dalam berceramah. Kita dikasih akal supaya nggak seperti hewan manggut-manggut doang, tambahnya. Juga Ketua Cyber Indonesia Habib Husin Alwi Syihab menyebut dakwah dari Habib Bahar bin Smith tergolong provokasi. Hal itu lantaran dalam ceramah yang diduga Bahar itu lantang teriak mengancam orang yang telah berkhianat kepada HRS. Hal itu disampaikan oleh Husin Alwi melalui akun Twitter pribadinya, Husin Syihab, yang dikutip terkini.id pada Kamis 25 November. Mulai lagi teriak-teriak provokasi, orang awam bawa-bawa umat Islam, ujarnya. Mau sampai kapan kita akan terus disuguhi dengan dakwah-dakwah model begini, tambahnya. Dalam kesempatan yang lain, ia pun menyoroti kerumunan yang diakibatkan oleh pendakwah tersebut. Husin Alwi mempertanyakan mengapa para jemaah yang hadir terlihat tidak mengenakan masker dan tak taat protokol kesehatan. Kerumunan pakai masker nggak? Masih broadcast nggak? Level berapa? Aturannya mana? Sanksinya apa? Kata Ketua Cyber Indonesia itu. Seperti yang terlihat, banyak netizen yang turut memberikan pandangan melalui kolom komentar. Orang macam dia perlu diculik lalu dibungkus dengan karung. Buang saja ke laut, buat makanan hiu lebih aman, dan ikan-ikan hiu tambah gizi juga. Aparat gemang karena berlindung di balik agama. Jangan sampai anak cucu kita merasakan seperti anak-anak di wilayah konflik seperti Irak, Suriah, Libya, Afghanistan. Komentar dari Joni dikomentari juga oleh akun Gatot, mengatakan apa yang bisa diteladani dari perilaku Bahar bin Smith itu. Apa sih hikmah yang bisa ambil dari mendengar ceramah Bahar tersebut? Keteladanan apa yang kita ikuti? Tandanya. Belakangan ini Bahar bin Smith menjadi buah bibir masyarakat soal ceramahnya yang berisi ancaman kepada sejumlah pengikut yang mengkhianati HRS. Menanggapi hal tersebut, Aziz Yanuar yang merupakan pengacara HRS menjelaskan bahwa pernyataan Bahar yang mengancam bakal menghabisi semua ulama atau kiai itu ditujukan untuk internal mereka. Ia menegaskan bahwa pernyataan bukan ditujukan kepada kelompok di luar lingkaran mereka.
Aziz juga menyatakan maksud dari pernyataan Bahar itu bersifat teguran kepada para pemuka agama yang tak bisa membela HRS ketika tersandung masalah hukum. Lebih lanjut, Aziz pun menyebut kutipan kata Jenderal Sudirman yang menyebut pengkhianat lebih berbahaya dibandingkan musuh. Sebagaimana Jenderal Sudirman berkata, siapkan 1 peluru untuk musuh dan 9 peluru untuk pengkhianat. Maksud pengkhianat HRS adalah para pencinta HRS atau yang mengaku cinta kepada HRS, siapapun mereka, tetapi mereka diam saja ketika HRS disalimi. Ucap Aziz kepada awak media pada Sabtu 27 November 2021. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung dengan ucapan Bahar bin Smith yang berarti dia merasa betul mengkhianati HRS, karena peringatan dari Bahar itu kan untuk internal kita para pecinta HRS, sambung Aziz. Diketahui beredar video ceramah Bahar di sebuah masjid menjadi viral di media sosial. Dengan lantang, Bahar melontarkan ancaman kepada pengkhianat HRS. Bahkan ia mengaku bakal menghabisi orang-orang yang mengkhianati HRS. Tak peduli itu ulama ataupun kiai, ente orang, para habib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anaknya wali, anaknya ulama, ente mengkhianati HRS, bakal ana habisi satu-satu, ujar Bahar dalam video yang beredar pada Rabu 24 November 2021. Bahkan Aziz Yanuar juga selaku pengacara HRS ikut angkat bicara mengenai polemik ceramah Bahar tersebut yang menuai banyak respon. Bukan main. Selain terlalu keras, materi yang disampaikan oleh Bahar juga berisikan ancaman kekerasan dalam video yang beredar. Bahar mengancam semua orang tak terkecuali para kiai dan pemuka agama yang berkhianat terhadap HRS.